Oke, selamat pagi kepada seluruh peserta di seminar online IndoTCM Center. Ya, di hari Minggu pagi ini, ya, terima kasih sudah pada mengikuti. Ya, jadi pada Minggu pagi ini seminar online kita tentang TCM, ya kita mengundang Sinse Valdi Haris, ya SUD, ya dengan topiknya cukup aneh ya. Judulnya memperkosa medis timur. Ya, saya juga kurang paham, itu topik dari itu beliau yang minta. Ya, jadi ya sebelumnya kita memperkenalkan dulu Sinse Valdi Haris ini. Nah ini Sinse Valdi. Ya. Ya, beliau menyelesaikan pendidikan TCM-nya di S1 Dharma Usada di STB Nalanda, Jakarta Timur. Lalu beliau juga mengikuti advance program di Acupuncture Neurocare di Malaysia. Lalu untuk pengalaman praktek beliau sendiri, saat ini beliau ada di praktek di 3 tempat. Ya, yang pertama di Rumah Sehat Li Centung sejak tahun 2016 hingga sekarang. Lalu juga di Klinik Velda Jakarta Utara sejak tahun 2017 hingga sekarang, dan juga di Rumah Sehat iGrand ya di Jakarta Barat tahun 2017 hingga sekarang. Nah, fokus penanganan beliau ya khusus penyakit rehabilitasi pasca stroke, lalu untuk kasus-kasus seperti HNP atau saraf terjepit, dan juga untuk penyakit-penyakit manula ya atau pada lansia, ya, pada orang tua. Ya, nah ini berikut profil singkat dari si Valdi Haris. Nah, untuk berikutnya tanpa berlama-lama lagi langsung kita undang saja ya topik beliau ini, memperkosa medis timur. Ya, apa artinya? Ya, kita ikuti bersama-sama. Oke, silakan kepada Sinse Valdi Haris. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Sinse Arya ya. Terima kasih juga kepada para peserta webinar yang telah menyempatkan waktu pagi-pagi jam 9 ya. Biasa sih rata-rata masih pada tidur. Mengikuti webinar, kita sebut sharing saja ya. Karena kalau workshop agak berat. Kalau kita sebut sebagai sharing, sesi sharing jauh lebih menyenangkan. Jadi begini, pada saat saya membuat judul memperkosa medis timur, banyak yang bertanya arti dari mengapa menggunakan kata memperkosa. Kenapa dibuat judul memperkosa medis timur? Jadi memperkosa medis timur itu isinya merupakan keluhan dari sinse-sinse yang saya rangkum, kemudian beberapa hal yang dilakukan pasien yang dapat membahayakan diri mereka sendiri. Kemudian sebelum saya mulai, saya mohon maaf kalau seandainya di sini ada yang jualan obat, seandainya ada tukang obat atau herbal, karena saya akan membuka semua bagaimana praktik tukang obat, apa yang membedakan dari seorang sinse, kemudian apa perbedaannya antara praktik sinse dengan praktik tukang obat. Nah, kita lihat dewasanya sekarang ini. Banyak orang yang berusaha mencampur adukan antara jenis terapi pengobatan yang dijalani dengan jenis terapi pengobatan yang lain. Jadi misalnya contoh, kita ambil contoh dari pengalaman saya. Ada kasus pasien dengan penyakit A. Yang bersangkutan berobat ke dokter, kita sebut dokter dulu, berobat ke dokter, ternyata dicek punya penyakit B, dianjurkan dokter adalah mengkonsumsi obat C. Tapi yang dilakukan adalah
orang tersebut tidak yakin ya, malah akhirnya berusaha mencari referensi lain. Kira-kira apa yang bisa dilakukan tanpa saya harus mengkonsumsi obat kimia, sehingga saya bisa sehat tanpa harus merusak ginjal. Karena ketakutan selama ini yang dipikir orang pada saat mengkonsumsi obat kimia adalah ginjalnya akan rusak. Nah, jadi bergerak dari beberapa hal ini, saya berusaha merangkum dari beberapa rekan-rekan yang sinsei juga, kemudian dari pengalaman saya sendiri, kemudian dari pasien juga yang saya tangani. Jadi sebagian besar adalah hasil rangkuman dari pengalaman saya, pengalaman rekan-rekan dan dari pasien sendiri. Oke, kita mulai dari slide pertama. Silakan Cincin Arya. Oke, jadi kalau kita lihat dalam KBBI, memperkosa itu artinya menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol. Jadi kata memperkosa ini kalau dalam KBBI itu berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi atau merogol. Jadi bukan memperkosa itu tidak selalu berhubungan dengan konotasi seksual, memaksakan hubungan intim atau hubungan badan dengan lawan jenis maupun sesama jenis, dan konotasinya selalu seksual. Jadi kalau saya cari di KBBI, ternyata memperkosa ini artinya adalah menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi atau merogol. Kita lanjut. Kemudian kekerasan itu kan tadi dikatakan kekerasan ya, memaksa dengan kekerasan. Jadi kekerasan itu perihal bersifat berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, paksaan. Jadi memperkosa itu adalah memaksakan sesuatu. Kalau kita ambil suara saja. Yang lain jelas nggak suaranya? Halo? Halo? Yang lain jelas nggak suaranya? Ya, cukup jelas, Sensei. Cukup jelas ya. Ya, mungkin teman-teman bisa dibesarkan suara di gadgetnya atau bisa dengan ini mikrofon earphone. Ya, bisa pakai earphone, bisa dibesarkan suaranya lewat speaker. Oke, jadi lanjut ke slide selanjutnya. Oke, jadi mengapa judul ini dibuat? Jadi ada seperti yang sudah saya sampaikan tadi, salah satu alasannya adalah dari pengalaman menangani pasien yang tidak sembuh-sembuh. Nah, jadi saya mulai berpikir kenapa pasien ini dengan diagnosa ini, dengan kasus ini, dengan prinsip metode terapi yang tepat, kenapa pasiennya tidak bisa sembuh, bahkan tidak ada progress recovery. Itu yang pertama. Setelah dicari tahu, kita berdiskusi dengan tim, kita berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain, prinsip terapinya sudah betul. Penata laksanaan, proses diagnosa, satu hal dan sebagainya, tapi pertanyaannya kenapa pasiennya tidak sembuh. Nah, sampai satu saat ada rekan saya yang bilang, coba tanya apakah betul-betul anjurannya sudah dikerjakan atau belum. Apakah hal-hal yang seharusnya dihindari sudah dihindari atau belum. Ternyata begitu ditanyakan hal tersebut tidak dikerjakan. Contoh paling gampang, misalnya pasien dengan kasus limpa dan lambung lemah, badannya lembab. Yang paling gampang adalah saya menganjurkan UBI biasanya. Saya anjurkan UBI, tapi bukan berarti semua limpa dan lambung lemah kita harus anjurkan UBI. Ya. Misalnya saya anjurkan UBI Cilembu. Cukup konsumsi ubi cilembu 1 hari sekali untuk 1 bulan. Nanti setelah sebulan kita akan balik lagi, kita cek lagi, kemudian kita lihat perkembangannya seperti apa. 1 minggu kemudian balik pasiennya, lalu yang dikatakan adalah Sensei saya nggak sembuh, nggak ada perubahan. Oh oke. Setelah cek, pertanyaan terakhir adalah apakah ubinya sudah dikonsumsi? Kemudian yang dijawab adalah saya sudah makan jamur. Kan saya anjurinya ubi, tapi saya nggak suka ubi, saya suka jamur. Sama-sama sehat kan. Jadi bergerak dari hal ini kadang
kita juga harus teliti ya sebagai tenaga medis, memperhatikan apakah pasien sudah menjalankan anjuran dengan benar atau belum, sesuai dengan diagnosa atau belum. Nah, prakteknya sendiri, saya selalu menggunakan prinsip dasar pemeriksaan TCM, yaitu 4 cara pemeriksaan nadi, lidah, mata, perabaan, palpasi, dan sebagainya. Tapi kita tidak akan bahas dalam karena saya lebih mengarah ke sesi sharing dan kita akan berbicara untuk kalangan umum. Nah, setelah diperiksa ada satu hal lagi. Jadi saya selalu menggunakan cuaca. Cuaca 1 minggu terakhir itu terlihat sangat berpengaruh terhadap kesehatan pasien. Contoh, kalau untuk HP-nya yang bisa melihat tingkat kelembapan udara, tingkat UV, biasanya boleh dilihat. Kalau saya cek, tingkat kelembapan yang diizinkan adalah sekitar 30-50%, untuk sumber yang lain 30-60%. Nah, sedangkan kalau tingkat kelembapan cuaca udara di atas 70%, biasanya akan muncul masalah. Orang dengan badan lembab akan jauh lebih lembab lagi karena tingkat kelembapannya tinggi, sehingga mungkin bisa muncul kesemutan di tangan, bisa muncul kram, bisa muncul kekakuan otot, atau nafsu makan jauh lebih menurun, kemudian bisa muncul gejala-gejala lembab dan lain-lainnya. Nah, bergerak dari itulah makanya saya berusaha membuat sharing ini supaya kita sama-sama tahu, dan hasil akhir yang diharapkan adalah kita mampu membedakan apakah kita berobat ke tukang obat atau berobat ke Jinsei. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang jualan herbal di sini, ada jualan obat ya. Saya tidak bermaksud mengambil atau menutup pintu rezekinya. Tapi memang praktek ini sudah sangat umum dan lazim dilakukan. Jadi kalau yang tukang obat atau penjual herbal, saran saya tidak perlu menunjukkan diri di sini ya. Ya, jadi tujuannya adalah supaya saya sharing. Jadi ini hanya sifatnya sekedar sharing saja. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini adalah karakter khasnya dari tukang obat ya. Biasanya dia akan satu, polanya adalah menanyakan sudah sakit berapa lama, kemudian setelah dia bertanya, dia akan menyarankan jenis obat, satu jenis obat tanpa memeriksa. Kemudian menceritakan betapa hebatnya herbal tersebut dan contoh kasus yang berhasil disembuhkan. Kemudian bila pasien menolak, maka akan menceritakan risiko terbesar yang dialami. Kita ambil contoh. Saya punya teman namanya Aliong. Kita pakai Aliong di sini. Jadi Aliong ini mengalami kita sebut gagal ginjal misalnya. Kemudian dia datang ke satu toko obat A di daerah B, dia bilang, Sifu atau Sensei, saya punya sakit A. Misalnya kita sebut dia punya gagal ginjal ya. Saya gagal ginjal nih, mau cari obat gagal ginjal. Jadi tukang obatnya bilang, oh udah berapa lama? Sudah 3 tahun gagal ginjal, suruh cuci darah tapi saya nggak mau. Ini hanya contoh ya. Kemudian, wah gagal ginjal ya, wah ini pakai obat ini. Misalnya kita sebut mereknya pakai Liu Weiti Huangwan. Pakai Liu Weiti Huangwan, bagus ini obatnya. Minum ya sesuai anjuran, harus minum 3 bulan berturut-turut. 1 bulan itu mungkin bisa konsumsi 1-2 bulan. Wah pasti sembuh, pasti. Jadi dia menjamin bahwa setelah minum Liu Weiti Huangwan orang ini akan sembuh. Kemudian dia bilang, apakah sudah ada yang mengkonsumsi obat ini sebelumnya? Itu kan pertanyaan paling umum pada saat kita mau memverifikasi sesuatu. Obat ini bagus. Umumnya orang akan bertanya, sudah ada yang minum obat ini atau belum? Oh banyak. Kemarin ada teman saya, si Akeng. Ya, si Akeng ini, dia gagal ginjal. Dokter sudah suruh cuci darah. Saya suruh dia minum Liu Weiti Huangwan. Sembuh. Bahkan sekarang fungsi ginjalnya sudah kayak 17 tahun. Nah, dengan ucapan seperti ini, ada 2 respon. Satu, kalau orang yang berpikir logis, apakah iya? Apakah ada bukti-bukti yang disertai? Apakah betul hanya dengan minum Liu Weiti Huangwan, orang gagal ginjal bisa sembuh semua? Kemudian akan berpikir hal-hal lainnya. Apakah ini cocok dengan saya atau tidak, dan sebagainya. Apakah ada kontraindikasi atau tidak. Nah, berbicara tentang kontraindikasi, saya potong sebentar. Berbicara tentang kontraindikasi, kadang-kadang kita membeli sesuatu tidak memahami kontraindikasi dari obat-obatan tersebut. Tidak tahu apakah ini kalau makan obat ini atau konsumsi herbal ini atau formula ini ada yang tidak boleh dikonsumsi tidak. Atau apakah ada yang tidak boleh digabung dengan ini tidak. Nah, itu yang sangat jarang saya temui.
dan sangat jarang ditanyakan oleh orang-orang yang biasanya kalau belanja di toko obat. Tidak memahami kontraindikasi, biasanya hanya tanya minumnya berapa banyak, kemudian setelah tanya minum berapa banyak, tanya pasti bagus atau tidak, sudah ada yang minum atau belum, tapi tidak menanyakan kontraindikasi. Ya, jadi untuk rekan-rekan di sini penting yang namanya untuk menanyakan yang namanya kontraindikasi pada saat membeli sebuah herbal, sebuah formula, kontraindikasinya apa, ya kan? Nah, kemudian kita lanjut ke cerita yang tadi. Pada saat itu respon pertama adalah orang akan berpikir kontraindikasinya apa, kemudian cocok nggak dengan saya, apakah ada bukti yang menyertai atau tidak. Orang yang kedua biasa, oh oke, bagus, saya beli. Ya, thank you ya, kok ya. Kalau yang jualan kan biasa kongko atau cici. Oke kok, thank you, oke Ci, thank you. Saya minum dulu ya. Ya kan? Tapi kalau seandainya dia menolak, akan, wah kalau lu nggak mau beli obat ini nggak apa-apa, gue sih nggak rugi ya. Cuman ya kalau sampai lu gagal ginjal, jangan bilang gue nggak bantu lu. Gue sih bantuin aja. Orang lain gue nggak tawarin sih hal begini. Itu kan kalimat-kalimat paling umum yang keluar dari mulut penjual obat. Ya kalau mau nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Terserah, saya kembalikan. Yang penting jangan bilang saya tidak kasih tahu obatnya apa. Jangan bilang saya tidak memberitahu harusnya minum apa. Saya sih sudah menjalankan tugas saya. Ya, tugas sebagai seorang penjual obat. Lalu, kalau ke Shinsei bedanya apa? Nah, boleh lanjut slide selanjutnya. Nah, kalau ke Shinsei kalau ditanya, kalau sebentar, kalau berobat ke saya, kalau tanya, Shinsei, saya sakit perut, obatnya apa? Saya tidak akan pernah menjawab dengan jawaban minum ini, minum itu, atau saya tidak akan langsung mendiagnosa ini. Tapi saya akan menerapkan 4 cara pemeriksaan dulu, Wang Wen Hun Jie. 4 cara pemeriksaan dari nadi, kita lihat seperti apa jenis nadinya, kemudian dari lidah, bentuk lidahnya seperti apa, panas, dingin, lembab, kering, yin, yang, luar, dalam. Kemudian kita akan lihat lagi dari matanya, apakah ada hal-hal lain yang mendukung dan sebagainya. Jadi detik pertama pasien masuk ke ruang praktik saya akan melakukan screening dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari cara gerak, cara jalan, cara nafas, cara berbicara, kemudian respon terhadap pertanyaan saya. Hal-hal ini sangat membantu dalam proses diagnosa. Ingat cerita tentang Huang Tinejing. Beliau ini mampu memeriksa nadi permaisuri hanya dengan menggunakan seutas benang. Yang diangkat dari cerita adalah betapa hebatnya memeriksa nadi, ketajaman pemeriksaan dari seutas benang. Bahwa betapa hebatnya Shinsei pada zaman dahulu memeriksa hal tersebut dengan seutas benang. Tapi tidak boleh lupa dengan yang namanya proses diagnosa. Sebelum itu Huang Ti sudah melakukan observasi, mengikuti keseharian permaisurinya, apa yang dimakan dan sebagainya, baru kemudian menentukan diagnosanya seperti apa, menentukan masalahnya apa, sumbernya apa. Jadi kalau kita yang betul-betul praktisi atau Shinsei, kita tidak akan pernah menangani gejala. Kita akan selalu fokus pada sumber. Sumber masalahnya ini apa? Jadi walaupun sakit, nyeri, kecuali untuk kasus nyeri. Kalau kasus nyeri kita harus bantu untuk hilangkan nyerinya terlebih dahulu. Tapi itu adalah gejala. Itu bukan sumber. Setelah nyerinya hilang, orangnya lebih rileks, lebih nyaman, baru kita cari sumbernya apa nih. Setelah begitu, baru kita bisa dapat jawaban, melakukan diagnosa. Jadi memerangi 4 prinsip dasar pemeriksaan Wang Wen Hun Jie. Kemudian memastikan sumber dari masalah yang diderita. Diferensiasi sindrom, organ yang bermasalah, sumber penyakit, dan sebagainya. Baru melakukan peresepan herbal atau tindakan apapun, tapi terukur, serta sesuai dengan masalah yang dialami. Jadi melakukan peresepan herbal atau tindakan yang terukur itu salah satu faktor yang cukup penting kalau saya lihat ya. Pada saat menangani sebuah penyakit, kita tidak bisa terlalu banyak jenis tindakan yang diberikan. Tidak bisa terlalu sedikit kalau kita bicara soal penjaruman atau akupunktur. Tidak bisa terlalu banyak titik yang dipakai. Sekali tusuk 30, 40, 50, 60 jarum. Kemudian
tidak bisa juga jarumnya terlalu sedikit, hanya 1 atau 2. Karena kadang kan ada sinsei dianggap 1-2 jarum bisa sembuh, itu hebat sekali. Ada satu hal yang harus diingat pada saat penjaruman. Kalau saya selalu ibaratkan begini. Kalau badan kita ini adalah bos, kemudian di dalamnya ada karyawan, ada qi atau energi, ada xie atau darah, kemudian ada qing atau essence. Pada saat melakukan penjaruman, diperlukan qi atau energi untuk menggerakkan dan menjalankan fungsi dari titik tersebut. Misalnya contoh, saya menggunakan titik Changsan kita sebut ya, untuk melancarkan BAB misalnya. Nah, pada saat badan orang tersebut qi-nya sudah tidak cukup atau sangat lemah, pada saat dilakukan begitu banyak penjaruman untuk melancarkan BAB sampai 30 sampai 40 titik, dengan jumlah karyawan yang sedikit, efeknya tidak akan maksimal. Ya, jadi dengan jumlah karyawan yang sedikit tidak akan maksimal. Jadi biasanya yang saya lakukan apa? Saya memberikan food therapy atau terapi makanan. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Sensei Arya. Sensei Arya ini rekanan saya yang cukup memahami dan aktif dalam food therapy. Nanti setelah ini boleh konsultasi ke beliau juga. Food therapy tujuannya adalah untuk mengembalikan qi terlebih dahulu. Pada saat energinya bagus, energinya cukup baik, baru kita mulai akan melakukan penjaruman. Dengan titik-titik tujuan adalah jauh lebih efektif atau dengan melakukan moksa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah meresepkan formula dengan prinsip Zun Chen Zuo Si. Jadi nanti saya akan jelaskan Zun Chen Zuo Si itu seperti apa. Nah, jadi dalam TCM, presepan formula ya, kalau kita sebut formula ya, itu tidak sesimpel saya bikin nasi goreng, kemudian saya pengen kasih kunyit, saya kasih kunyit, saya pengen kasih jahe, saya mau kasih garam, merica, kecap, itu semuanya pasti cocok. Kalau dalam herbal atau formula, tidak bisa seperti itu, kecuali menggunakan herbal tunggal. Tapi kalau seandainya dalam presepan formula, itu tidak sesimpel itu. Makanya inilah yang menyebabkan salah satu alasan lain kenapa saya berusaha melakukan sharing ini. Karena tujuannya adalah membuka pandangan umum bahwa herbal itu tidak sesimpel itu untuk melakukan sebuah presepan. Ya, oke, kita lanjut. Oke, Zun Chen Zuo Si. Jadi kalau ibaratnya sebuah sistem pemerintahannya, ibaratnya sebuah sistem pemerintahan itu perlu ada yang namanya presiden, perlu ada namanya menterinya untuk menjalankan tugas-tugas yang lain, kemudian menterinya mendistribusikan pekerjaan ke bawahannya dan sebagainya. Nah, Zun Chen Zuo Si. Nah, sistem ini juga berlaku pada herbal. Tujuannya adalah supaya mengguide atau mengarahkan, membantu seorang sinsei atau praktisi kesehatan Tionghoa tradisional meresepkan sebuah herbal, Chun atau raja. Jadi kita lihat nih, herbal utama yang menangani sindrom utama dari penyakit. Misalnya sindromnya sindrom panas, jangan diberikan herbal-herbal yang sifatnya panas. Tapi bantu dengan herbal-herbal yang sifatnya mendinginkan. Nah, raja kalau jalan sendiri biasanya hasilnya agak kurang. Dibantulah orang yang lain yang support, Chen atau menterinya. Jadi adalah komponen herbal lain yang juga mendukung raja dan menangani sindrom sekunder. Jadi misalnya dia ada sindrom panas, tapi ada lembab juga. Berarti selain saya berikan herbal yang mengeluarkan panas atau menurunkan panas, saya juga harus memiliki herbal yang bantu mengeluarkan lembab. Kemudian ada Cuo herbal yang mengatur efek Chun dan Chen. Kemudian ada kurirnya yang mengarahkan herbal ini mau diarahinnya ke organ mana, ke meridian mana, ke energi mana. Ini hanya saya bahas singkat saja. Jadi ini hanya untuk pengetahuan umum. Zun Shen Zuo Si. Jadi dalam presepan herbal itu ada 4 komponen penting ini. Supaya presepan herbalnya tidak salah. Nah, kemudian herbal juga ada namanya Sepa Fan Sejiwei. Jadi ada herbal yang kalau digabung, efeknya itu menjadi netral atau hilang. Ada herbal yang digabung, efeknya menjadi racun. Nah, kalau untuk yang umum, ini jadi pengetahuan tambahan. Kalau untuk yang praktisi kesehatan, ini jadi kita review lagi. Jadi Zun Chen Zuo Si. Kemudian ada Sepa Fan Sejiwei. Jadi ada herbal yang digabung, efeknya hilang. Ada herbal yang digabung, efeknya jauh menjadi racun. Jadi berbahaya bagi badan. Nah, ini juga yang menyebabkan bahwa
tidak semudah itu melakukan peresepan herbal. Tidak semudah itu kita untuk membuat formula menyarankan, apalagi para tukang obat yang membuat herbal, yang membuat formula hanya cukup dengan mendengarkan sakitnya berapa lama. Dokter mendiagnosa gagal ginjal, kemudian diberikan di UET Huang. Nanti saya akan share ada 4 formula dewa untuk 4 jenis penyakit yang paling umum dialami, tapi nanti di slide selanjutnya. Nah, jadi 4 herbal atau formula dewa ini adalah herbal atau formula yang paling sering dipakai, dianggap sebagai obat dewa dalam tanda kutip, bahwa obat ini, herbal ini sangat-sangat luar biasa efeknya, harganya juga tidak murah. Nanti saya akan sharing, kita boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi di sini saya akan bahas ada 4 formula obat dewa. Oke, boleh lanjut lagi. Oke, 4 formula dewa ini adalah formula yang paling terkenal, yang paling sering dipakai. Jadi yang pertama adalah gagal ginjal. Umumnya orang akan meresepkan di Weiti Huangwan. Kemudian yang kedua, stroke akan diberikan Ankung Niu Huangwan. Kemudian luka pasca operasi, biasanya orang akan pakai Pian Ze Huang. Pian Ze Huang biasanya sih ditumbuk, dimasukin kapsul. Jadi kalau saya nggak salah, satu Pian Ze Huang itu bisa tumbuk kemudian jadi 6 kapsul. Diminum untuk sehari. Kemudian yang terakhir, yang terbaru, yang lagi panas COVID-19 adalah Lian Hua Qingwen Xiaona, ya, atau kita sebut dengan Lian Hua Qingwen. Nah, ini ada 4 formula dewa. Ini dewanya nih sekarang nih. Jadi kalau dulu mungkin ada dewa yang lain, kalau sekarang dewanya ini ada 4. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nah ini adalah obat dewa yang pertama. Ankung di Huangwan. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah ucapan yang paling umum disampaikan kalau seandainya kita ke tukang obat. Kalau ada yang stroke, buruan minum ini. Sehari minum 1 butir, minimum minum 3 hari berturut-turut. Ini yang paling sering saya dengar. Kemarin tetanggaku si Alyong stroke. Sorry ya kalau ada yang namanya Alyong ya. Saya sih tidak punya dendam pribadi dengan Alyong. Ini hanya contoh saja. Kemarin tetanggaku si Alyong stroke. Mukanya menyong. Atau kita sebutnya Bell's palsy. Habis minum ini, sekarang udah sehat lagi. Kata si tukang obat. Ya, seperti formula yang saya bilang di awal, dia akan tanya sakitnya berapa lama, kemudian dia akan menyarankan 1 herbal, kemudian akan menceritakan betapa hebatnya obat ini dia minum, atau tetangganya atau siapanya yang minum, kemudian dia akan membuat closingan, jadi membuat kita membeli obat ini. Ankong Liu Huangwan itu memang dari dulu selalu dipercaya punya efek untuk membantu mengobati stroke. Banyak kasus-kasus stroke yang dalam hal-hal emergensi, biasanya setelah diberikan Ankong Liu Huangwan itu bisa tertolong dengan cepat, karena menurut secara empiris yang saya dengar turun-temurun dari keluarga, dari pasien, dari rekan-rekan yang lain, Ankung Liu Huangwan ini sangat membantu untuk stroke. Jadi kalau stroke, buruan kasih Ankung Liu Huangwan, pasti sembuh. Apakah betul pasti sembuh? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi ini adalah kira-kira isi, ini saya sadur dari secretlotus.com. Ini adalah kira-kira kandungan dari Ankung Liu Huangwan. Ada Niu Huang, ada Si Jiao, ada Se Xiang, ada Huang Lian, Huang Qin, Zi Zi, Xiong Hua, Bing Pian, ada Yi Jin, Chu Sa, sama Zhen Zhu. Kalau kita lihat, di sebelah kiri setiap foto, itu ada tingkat dingin herbalnya. Jadi kalau 1 sampai 7, 1 itu sangat dingin, 7 itu sangat panas. Kalau kita lihat, hampir semua komponen utamanya itu adalah yang sifatnya dingin. Ya, boleh bantu dikasih marker barangkali ya. Ya, jadi yang dilingkari itu sifatnya sangat dingin. Jadi formula Ankung Liu Huangwan itu sangat dingin sekali. Kondisi pasien atau orang yang menderita stroke akan bertambah parah bila diberikan Ankung Liu Huangwan kalau dia sindromnya dingin. Kalau dia sindromnya panas, pada saat diberikan Ankung Liu Huangwan bisa tertolong. Kalau ada yang menyebut juga Ankung Liu Huangwan ini adalah anchor. Jadi kalau kapal itu dia ada anchornya, turun ke bawah dengan cepat buat menahan. Jadi sifatnya tuh sangat dingin. Jadi dinginnya bisa menurunkan panas dari yang sangat tinggi langsung jadi sangat rendah. Nah, kenyataannya Ankung Liu Huangwan bersifat sangat dingin. Terlepas dari dia punya fungsi membuka sumbatan,
dari fungsi melancarkan darah. Kalau kita sebut dari sisi itu. Kalau seandainya kalau kita lihat dari sudut medis kedokteran modern, berarti boleh dong ya minum angkung ni huang wan ya. Kan kita nggak lihat sindrom, boleh. Kalau Anda ingin mencelakai orang tersebut. Kenapa? Kita berbicara begini, kita pakai hal yang paling logis ya. Kalau kita ibaratkan stroke diakibatkan karena sumbatan di otak atau pembuluh darah. Angkung di Huang Wan dipercaya sebagai pelancar darah yang sifatnya sangat kuat untuk buka sumbatan dan stroke. Pada saat kita tidak tahu sumbatannya di sebelah mana, di arteri sebelah mana, kita tidak tahu apakah dia ada di ACA, MCA, PCA, atau ada di communicating artery, atau dia ada di bagian sebelah mana, atau di vertebral artery dan sebagainya. Diberikan ini, kemudian ternyata sumbatannya sangat besar dan terjadi sudah sangat lama pada saat diberikan pelancar dan tidak bisa lewat atau sumbatannya tidak bisa terbuka, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah pembuluh darah akan pecah. Pada saat pembuluh darah pecah, Anda yang meresepkan, Anda yang menyarankan punya tanggung jawab untuk bertanggung jawab dengan orang tersebut. Jadi tidak bisa setengah-setengah. Kalau Anda berani meresepkan sesuatu, Anda berani memberitahu sesuatu, Anda berani menganjurkan satu obat, Anda juga harus bertanggung jawab dengan hasil yang telah diberikan. Karena selama ini yang saya dengar, apalagi yang kalau berobatnya ke Shinsei WhatsApp, Shinsei YouTube, yang berobatnya ke Shinsei Telegram, biasanya selalu, minum ini nih bagus. Itu tuh ada yang sembuh. Kemarin dia begini, dia minum ini sembuh. Padahal dia aja nggak tahu orang ini siapa. Saya kemarin bercanda dengan Shinsei Arya, saya bilang, mungkin kita harus coba bikin hoax ya. Kita harus lihat apakah orang-orang tergerak atau tidak. Kita bikin bahwa ternyata COVID dapat disembuhkan dengan moksa. Kita taruh gambar foto apa ya kemarin saya foto orang lagi di moksa. Itu ambil foto sumbernya dari China. Betul-betul pasien COVID di moksa. Kemudian kita menggunakan nama profesor yang kita catut. Kemudian kita share bahwa ternyata moksa dipercaya dapat menyembuhkan kasus begini. Kemudian terbukti di China kasus dapat ditekan. Kemudian kita sertakan beberapa literatur yang menunjukkan bahwa moksa berfungsi bagus, tapi bukan terhadap COVID. Dan ternyata banyak yang merespon cukup bagus. Nah, itu menunjukkan bahwa kita banyak sekali tidak menyaring informasi-informasi seperti ini. Oh, bagus nih ternyata. Dengan saya pakai moksa, COVID bisa sembuh. Yuk beli moksa, semuanya borong moksa. Kita ini punya kebiasaan latah ya. Begitu orang punya gejala bilang happy hipoksia, semua orang beli oximeter. Yang padahal cara pakainya saja belum tentu tahu. Kemudian dikatakan beli ini, semua beli itu, semua beli. Jadi kita punya kebiasaan latah. Nah, itu yang harus dibiasakan untuk dipelajari bahwa hal-hal seperti ini kalau ada informasi sangat penting untuk kita bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus bisa menyaring informasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus bisa dengan bijak melihat, mencari, memverifikasi, memvalidasi sumber-sumber tersebut. Nah, saya kembali ke materi topik kita. Jadi, Angkung di Huangwan ini sifatnya sangat dingin. Kalau Anda berikan terhadap orang dengan yang punya gejala atau sindrom yang sangat dingin, orang itu akan tambah celaka. Tapi kalau Anda berikan kepada orang yang sindromnya panas, efeknya bisa berfungsi dengan sangat optimal. Ya, kalau untuk kedokteran modern, kalau kita sebut Western, pada saat Anda berikan angkung di Huangwan dengan tujuannya untuk membuka sumbatan, syukur-syukur sumbatan terbuka. Tapi kalau seandainya dia stroke yang sifatnya pembuluh darah pecah, Anda akan memperburuk kondisinya. Jadi, baik Anda bilang, kan ini secara Western. Ya, tapi baik Eastern maupun Western, Anda kalau tidak tahu diagnosanya bukan begitu caranya. Tujuan kita baik mau menolong, tapi harus disertai dengan dasar informasi yang tepat dan akurat. Juga harus disertai dengan yang namanya diagnosa. Kalau Anda tidak melakukan diagnosa, kemudian Anda memberikan sesuatu, berarti sama saja dengan Anda tukang obat. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah dewa yang pertama. Kita lanjut ke dewa yang kedua. Oke, ini adalah dewa yang kedua, Dian Hua Qing Wen Jiao Nang. Tempo hari saya melihat
chat ya atau status dari rekan saya, ada yang memberikan Dian Hua Qing Wen Jiao Nang itu seperti meresepkan vitamin C. Benar ya, Sensei Arya ya? Menurut Sensei Arya seperti meresepkan vitamin C. Jadi ada temannya yang takut kena COVID diberikan Dian Hua Qing Wen Jiao Nang. Ada yang takut lihat sudah COVID terus diberikan Dian Hua Qing Wen Jiao Nang. Jadi Dian Hua Qing Wen itu bahkan pada saat saya ketemu dengan beberapa rekan-rekan toko obat ya, kita sebut toko obat ya. Mereka bilang, Sensei jualin dong Dian Hua Qing Wen Jiao Nang. Bagus nih buat COVID. Saya hanya senyum. Karena Anda harus melihat Dian Hua Qing Wen Jiao Nang kandungannya apa. Sebenarnya kalau dalam mengenangani gejala atau sindrom, dia fungsinya seperti apa. Nah, ada yang bilang Dian Hua Qing Wen Jiao Nang ini obat COVID. Dian Hua Qing Wen Jiao Nang bukan obat COVID. Tapi Anda harus melihat, kalau Anda bertanya, terus gimana cara medis timur atau kedokteran Tionghoa dalam menangani COVID? Anda harus lihat satu, yang ditangani sebenarnya bukan virusnya. Karena kalau seandainya Anda betul-betul bisa bunuh virusnya, kita tidak perlu pusing cari vaksin lagi. Itu yang satu. Yang kedua, cara kerjanya apa? Kita melihat sindrom dan gejala. Tetap kembali ke 4 cara pemeriksaan. Anda harus lihat badannya lembab, kering, panas, dingin, piau, yin, yang. Itu adalah pemeriksaan yang paling dasar. Setelah Anda mengetahui sindromnya apa yang terjadi dengan orang tersebut, badannya lembab, kering, panas, dingin, baru Anda berikan presepan. Kalau memang kandungan dalam Dian Hua Qing Wen cocok dengan kondisi pasien tersebut, Anda boleh berikan. Tapi kalau seandainya kondisinya tidak cocok, jangan diberikan. Yang terjadi adalah Anda akan memperburuk kondisi pasien tersebut. Nah, Dian Hua Qing Wen ini sifatnya apa? Panas, dingin, lembab, panas, dan atau apa? Nah, untuk kebaikan bersama, saya tidak akan memberitahukan di sini. Tujuannya adalah supaya tidak muncul istilahnya dalam tanda kutip Shinsei Wannabe atau memperlancar rezeki tukang obat ya. Jadi Dian Hua Qing Wen Jiao Nang ini nanti intinya adalah bukan obat COVID. Sifatnya adalah support, menguatkan daya tahan tubuh, menangani gejala dan sindrom yang tepat. Kalau Anda lihat dalam kita sebut beberapa obat ya, beberapa pabrik obat yang cukup terkenal. Sekarang sudah mulai mengubah tulisan bukan untuk mengobati liver atau mengobati kencing batu atau mengobati lemah jantung, tapi mereka tulis berdasarkan sindrom untuk membantu meringankan gejala pada sindrom jantung panas, membantu menangani atau meringankan sindrom limpa dan lambung lemah. Nah, satu lagi nih, berbicara tentang limpa lambung. Setiap kali kita berbicara soal limpa, soal lambung, yang terpikiran pertama adalah saya punya asam lambung tinggi, saya punya ma tinggi, saya punya lambung bermasalah, saya punya asam lambung. Tidak selalu seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu tantangan bagi para shinsei, bagi para praktisi kesehatan tradisional untuk mengedukasi, ya saya tekan lagi, untuk mengedukasi pasien bahwa yang kita sebut dengan lambung lemah atau qi lambung lemah bukan berarti asam lambungnya tinggi. Kalau kita sebut ada stagnasi qi atau qi di liver, bukan berarti Anda sirosis atau Anda punya skor SGOT, SGPT, ELFG semuanya rendah atau tinggi. Bukan berarti kita sebut misalnya qi pada jantung tidak cukup berarti Anda mengalami gagal jantung, tapi harus dilihat dari sudut pandang mana kita menelaah. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri. Jadi kalau untuk Anda yang umum, yang pasien, kalau berobat Anda dikatakan qi jantung lemah, tanyakan apa yang dimaksud dengan qi jantung saya lemah. Kalau Anda berobat ke sini, jangan dibilang qi jantung lemah, Anda cari obat buat menguatkan jantung, Anda cari pengencer darah, kemudian Anda cari penurun darah tinggi. Dibilang jantung qi-nya lemah atau qi-nya lemah misalnya, Anda langsung buru-buru cari obat penurun darah tinggi yang paling umum, misalnya amlodipin lah atau clopidogrel dan sebagainya. Itu adalah cara yang salah. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Oke, nah ini tipikal tukang obat. Kalau ada yang kena COVID, buruan kasih ini. Kemarin tetanggaku si Aliong, ya Aliong kena lagi, sudah kena stroke, sekarang kena COVID ya.
Batuk, sesak nafas, cuma minum ini doang sembuh. Nggak usah karantina lagi. Ucap si tukang obat. Padahal si tukang obat belum tentu tahu si Alyong ini siapa. Nah, ini adalah cara yang salah. Kita tidak bisa menyalahkan ya. Hampir dalam setiap aspek kehidupan itu ada yang namanya marketing. Satu sisi orang akan berusaha berbuat baik, satu sisi akan ada yang berusaha menggunakan ini sebagai kesempatan untuk berbisnis. Tergantung dilihat dari sudut pandang mana. Anda seorang entrepreneur, Anda seorang sinse, Anda seorang tukang obat. Ya, oke, kita lanjut. Oke, jadi yang dewa sebenarnya siapa? Liu Wei Ti Huang Wan, An Kung Niu Huang Wan, Bian Zhe Huang, atau Lian Hua Qingwen. Lalu pertanyaan ini, Alyong siapa? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus selalu kita ingat. Ini yang dewa sebenarnya siapa? Tiap kasus penyakit untuk gejala yang sama bisa memiliki sumber yang berbeda. Walaupun sama-sama COVID, gejalanya bisa berbeda. Gejalanya mungkin sama, tapi sumbernya bisa berbeda. Bisa jadi yang muncul adalah lembab. Bisa jadi yang muncul adalah panas. Nanti Anda kalau misalnya mau, boleh browsing di Google. Anda cari yang namanya TCM tongue on COVID patient. Jadi lidah TCM dalam pasien COVID. Anda bisa lihat lidahnya bermacam-macam. Ada yang putih tebel lembab, ada yang kuning, ada yang kering banget sampai retak. Nah, itu kan menandakan bahwa sindromnya berbeda-beda. Lalu Alyong ini siapa? Alyong ini adalah karakter imajinasi yang diciptakan oleh tukang obat. Kemarin tetangga saya si ini. Padahal belum tentu dia punya tetangga. Belum tentu betul-betul tetangganya begitu. Kalau tidak begitu kan dagangannya nggak akan laku ya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Oke, nah celakanya lagi, si Alyong berobat ke dokter di rumah sakit, tapi minta obatnya sama Sinse. Ternyata Sinse tukang obat. Nah, ini bisa baca ya, jual Formula X untuk penyakit. Diminum nggak sembuh, kondisi tambah parah. Lalu Alyong balik ke dokter, menceritakan dia minum herbal dari Sinse. Makanya tambah parah kondisinya sekarang. Pengobatan medis timur dicap buruk. Nah, inilah yang saya maksud dengan memperkosa medis timur. Jadi Anda berobat ke kedokteran modern, setelah berobat ke kedokteran modern, kemudian Anda didiagnosa dokter, Anda stroke. Oke. Setelah didiagnosa stroke, Anda ke Sinse, ketemunya tukang obat apes-apes, Anda disuruh minum An Kung Niu Huang Wan. Ternyata badan Anda sindromnya dingin. Dan saya bilang tadi An Kung Niu Huang Wan sifatnya itu sangat dingin. Setelah Anda minum An Kung Niu Huang Wan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah badan Anda tambah lemah. Badan Anda tambah dingin, kondisinya akan tambah parah. Setelah begitu, apa yang terjadi? Dia merasa, wah saya ditipu nih sama Sinse. Ternyata Sinse-nya cuma jualan, Sinse-nya cuma tukang obat. Wah, nggak mau lagi deh berobat ke Sinse deh, kapok saya. Akhirnya balik ke dokter. Ke dokter cerita, saya kemarin dikasih herbal sama Sinse A. Wah, kesempatan bagus kan? Makanya kan saya sudah bilang, jangan berobat ke Sinse. Berobat di kita. Kita terukur, kita kedokteran modern, kita bisa tahu masalahnya apa, kita tangani. Betul. Terus yang salah dalam cerita ini siapa? Sebenarnya tidak ada yang salah. Sebenarnya yang salah si Alyong ya. Karena dia mencampur adukkan jenis pengobatan yang ditangani. Kan saya sudah bilang, antara kedokteran Tionghoa TCM dengan kedokteran modern punya pendekatan yang berbeda. Kedokteran modern berpatokan pada hasil lab sebagai indikator, berpatokan pada hasil-hasil, kalau kita sebut pada stroke ya, MRI, PET scan, kemudian brain mapping, kemudian dilihat lagi pembuluh darahnya yang mana yang bermasalah, kemudian pada area pembuluh depan, tengah, samping, otak mana yang kena, frontal, parietal, temporal, atau occipital, kemudian area mana, apakah ini disertai juga dengan atrofi otak dan sebagainya. Itu pendekatan Western. Kalau pendekatan Eastern, kita melihat ini gejalanya apa. Timurnya itu apa? Nah, ini yang membuat medis timur atau kedokteran Tionghoa masih menjadi sebuah tanda tanya bagi beberapa orang tertentu, apalagi yang memang selama ini berobatnya ke kedokteran modern. Tidak ada yang salah, hanya saja pendekatan dan sudut pandangnya yang berbeda. Kalau memang Anda tidak yakin untuk berobat kepada seorang dokter Tionghoa kedokteran TCM, lebih baik jangan. Jangan yang namanya coba iseng-iseng berhadiah. Karena hasilnya akan sangat jelek. Kalau memang tidak yakin, lebih baik jangan. Kalau seandainya yakin, jalani dengan sepenuhnya. Dan saya sudah ajarkan cara melihat tukang obat atau Sinse bagaimana. Kalau Sinse tidak akan pernah mudah mengucapkan Anda makan ini tanpa memeriksa
sindrom Anda apa, gejala Anda apa, masalah Anda apa, kemudian keluhan Anda apa. Shinsei itu saya belum pernah yang namanya ketemu Shinsei tidak cerewet. Semua Shinsei cerewet. Akan tanya hal-hal yang detail bahkan sampai kepada kehidupan Anda. Oh, tidurnya bagaimana? BAB, BAK, kemudian kita akan tanya apakah tidurnya disertai mimpi atau tidak dan sebagainya. Itu hal-hal detail yang sangat mendukung diagnosa kita menentukan sumbernya dari mana, dari organ mana, sindromnya apa dan sebagainya. Kalau Anda berbicara api jantung membara, Anda ngomong sama dokter, dokternya bingung. Karena dalam kedokteran modern tidak ada namanya pendekatan api jantung membara. Yang liver naik ke atas, nggak ada. Stroke ya dari otak kalau Western. Kalau Eastern kita bisa lihat, oh ini karena fungsi livernya terlalu lemah, sehingga mungkin kemampuan untuk mensuplai darah ke jantungnya terganggu, kemudian mungkin disertai juga sering alkohol dan rokok sehingga badannya lembab dan panas. Jadi kita menggunakan pendekatan ini. Indikatornya adalah dari lidah. Selama saya menangani pasien, saya selalu melakukan proses pemeriksaan nadi lidah dan mata. Dan biasanya lidah selalu saya foto. Saya selalu foto lidah sebelum, sesudah. Oke, oh sebelumnya seperti ini, setelahnya seperti ini. Apakah diagnosanya betul atau tidak. Kemudian saya akan anjurkan makanan A, makanan B, makanan C. Kemudian setelah saya anjurkan makanan, seminggu lagi balik lagi, kita akan cek lagi, kemudian kita lakukan tindakan penjaruman. Intinya adalah segala sesuatu yang dilakukan, kita harus tahu apa indikator keberhasilannya, bagaimana cara mengukurnya. Sebagai seorang shinsei juga harus punya kemampuan ini. Tidak bisa yang namanya, oke, bagus, ya oke, ya minum ini aja sebulan, ntar juga sembuh. Tapi bingung sembuhnya apa. Karena seringnya hal begini, setiap orang yang stroke menganggap bahwa kalau saya stroke, sembuhnya ya saya bisa gerak jalan seperti biasa. Tapi dia melupakan proses pada saat dia mau sembuh. Jari lemah bisa bergerak, sebelum bisa gerakin tangan kan harus jari bergerak, ada respon sensorik motorik, pergelangannya harus bisa bergerak, sikunya harus bisa bergerak, lengannya bisa bergerak, baru tangannya bisa gerak. Tapi yang jadi patokan adalah pokoknya saya sembuh, ya tangan saya bisa gerak. Selama tangan saya tidak bisa gerak seperti normal, berarti saya tidak sembuh. Nah, karena sudut pandang inilah yang menyebabkan orang-orang menjadi menganggap bahwa pokoknya patokan kesembuhannya ini. Tapi mereka melupakan proses. Lanjut slide selanjutnya. Oke. Saya sih mengajak para hadirin, peserta Zoom, rekan-rekan sejawat, dan untuk kalangan umum, mari kita menjadi cerdas. Jangan mencampur adukan metode pengobatan yang dijalani. Karena antara TCM dan kedokteran modern memiliki pendekatan yang berbeda. Kemudian jangan sekali-sekali berbagi dengan yang lain mengenai obat yang diminum karena gejala sama dapat berbeda penyebab. Berhenti menyebarkan informasi terutama yang didapat dari Shinsei WhatsApp, Shinsei YouTube, Telegram, dan sebagainya. Tanpa Anda mampu memvalidasi apakah informasi ini benar atau tidak. Terkadang kita berusaha menunjukkan bahwa kita mampu membantu banyak orang, bermanfaat untuk banyak orang. Tapi yang terjadi adalah justru kita mencelakakan banyak orang dengan hal-hal seperti ini. Nah, karena saya shinsei, saya menggunakan judul memperkosa medis timur. Kalau saya dokter, saya menggunakan judul memperkosa medis barat. Tapi sebenarnya memperkosa siapapun, dalam tanda kutip ya, sama intinya adalah jangan mencampur adukkan. Kalau Anda berobat ke shinsei, kemudian Anda coba berobat ke dokter, lalu ternyata hasilnya tambah buruk, kemudian Anda balik lagi ke shinsei. Yang terjadi adalah shinsei-nya akan bilang, iya makanya saya sudah bilang jangan berobat ke dokter, berobat ke shinsei. Ya, kalau saya di sini sifatnya netral. Saya juga mendukung yang namanya proses integrasi, Eastern jalan, Western jalan, ya kan. Untuk hal-hal tertentu yang perlu case-case emergency, ya bisa dibantu dari Western. Untuk hal-hal penanganan jangka panjang mungkin bisa dibantu dari Eastern. Itu pentingnya integrasi. Kalau di Indonesia di sini kita masih berebut mangkok nasi ya, jadi agak sulit untuk proses integrasi begini. Tapi beberapa saya lihat sudah mulai melakukan proses integrasi, ya. Jadi sekali lagi saya tanya metode pengobatan yang dijalani. Karena pendekatannya berbeda, hasil yang diharapkan berbeda, tapi punya ending yang sama. Berharap pasien menjadi. Pasien juga harus memiliki kesabaran yang baik pada saat menjalani proses pengobatan. Ada yang bilang ke saya, pokoknya saya berobat 3 kali kalau tidak sembuh, berarti ini shinsei-nya cetek. Nggak bisa.
Saya berobat 3 kali ke dokter, kalau berobat 3 kali nggak bisa sembuh, berarti saya nggak akan terusin. Nah, hal-hal seperti ini, pola pikir seperti ini yang harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, kalau dari saya, kira-kira cukup sekian proses sharingnya. Kalau seandainya ada salah-salah kata atau ada pihak yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi tujuan utamanya adalah supaya kita sama-sama menjadi cerdas, jangan mencampur adukan proses pengobatan yang dijalani. Tujuannya adalah supaya pasiennya tidak bingung, kemudian dari tenaga kesehatannya mampu mengukur dengan baik dan melihat efektivitas dari jenis terapi atau anjuran yang diberikan. Dari saya sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Sinse Arya. Thank you. Ya, oke. Terima kasih kepada Sinse Valdi Haris atas sharingnya ya, sangat membuka pikiran sekali ya. Ya ternyata bahwa pengobatan TCM ini memang ya tidak bisa dicampur adukan ya dengan kedokteran barat. Ya kalau kita diagnosa stroke ya secara kedokteran barat. Ya di dalam TCM ya kita mesti lihat lagi ya, kita nggak bisa lihat stroke langsung kasih obat ini ya, kita mesti periksa lagi nih stroke-nya kenapa, organ apa, sindromnya apa, ya apakah liver panas atau jantung panas atau mungkin malah limpa yang jadi masalah ya, macam-macam. Nah jadi mesti tidak boleh campur aduk kan, nggak bisa gado-gado ya, berobat periksanya ke dokter tapi obatnya dari herbal ya, seperti itu. Oke, masih ada sedikit waktu ya, mungkin untuk 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Oke, ini ada satu dari Pak Oi Hermanto. Bagaimana dengan formula yang dibuat atas dasar COVID-19, yaitu Qingfei Paitu Tang? Oke, mungkin Sinse Valdi ya, bisa menjawab dulu yang ini. Oke, untuk Pak Oi Hermanto ya, kalau seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apapun herbal yang diberikan tetap kembali lagi ke pemeriksaan. Jadi formula yang di atas dasar COVID-19 yaitu Qingfei Paitu Tang. Nah, kita harus lihat lagi isinya apa. Nah, Qingfei Paitu Tang itu isinya, kalau saya baca ya di sini ya, ada Gancao, ada Da Qingye, ada Pan Langgen, ada Zicao Baibu, Huan Chong, Yin Chen Hao, sama Jiegeng. Kemudian harus dilihat lagi, kalau saya baca di salah satu literatur, sifat formulanya adalah membersihkan panas di paru-paru. Oke. Kemudian cocok untuk sindrom panas pada paru-paru. Nah, berarti kan ini kan sifatnya adalah pendingin, tapi arah kerjanya ke paru-paru. Jadi harus dilihat lagi yang saya bilang, apakah dia ini sindromnya panas atau dingin. Kalau seandainya dia sindromnya dingin, Anda berikan pembersih panas di paru-paru yang sifatnya juga dingin, yang terjadi akhirnya adalah paru-parunya tambah dingin. Kalau kita sebut dari sisi sindrom ya, sindrom dingin diberikan yang dingin, yang terjadi adalah tambah dingin. Nah, yang saya bilang tadi, saya sih kalau saya pribadi tidak yakin yang namanya COVID bisa dibunuh ya virusnya ya, tanpa vaksin. Dari disiplin ilmu yang saya pelajari dan saya ketahui selama ini. Yang bisa dilakukan adalah menguatkan daya tahan tubuh, kemudian membantu ya supaya imun dari tubuhnya bisa membantu membunuh virus ini dari dalam. Tapi kalau kita cerita soal herbal makan virusnya bisa mati, to be honest sih saya tidak terlalu yakin. Yang bisa dilakukan adalah mengobati sindrom yang muncul, meringankan sindrom yang muncul yang diakibatkan oleh masuknya virus ini ke badan. Kemudian setelah itu daya tahan tubuhnya akan jadi kuat, kemudian imun kita sendiri yang akan membantu membunuh virus tersebut. Kalau dari saya sudut pandangnya kira-kira begitu, Pak Oi Hermanto. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, berikutnya ada lagi pertanyaan dari Susiwati Tan. Pola makan apa yang bisa membantu menguatkan ginjal yang melemah karena diabetes? Nah,
silakan. Oke. Eh, Pola makan apa yang bisa membantu menguatkan ginjal yang berlemak karena diabetes? Oke ya. Eh, Satu pertanyaan saya dulu nih. Eh, Pola makan apa yang bisa menguatkan diabetes? Oke, diabetesnya ini dari istilah kedokteran barat, modern, atau kedokteran timur dulu. Kalau Anda berbicara dari kedokteran Tionghoa, eh, diabetes itu dimasukkan dalam kategori Xiao Ke, yang terbagi dari Xiao atas, Xiao tengah, dan Xiao bawah. Yang artinya beda kategori, beda sindrom, beda gejala, beda ciri-ciri. Ada yang gampang haus, ada yang gampang lapar, ada yang gampang buang air kecil. Jadi harus dilihat lagi yang mana. Kalau berbicara untuk menguatkan ginjal yang benar karena diabetes, tergantung lagi Anda mau lihat dari sudut pandang mana. Tapi yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca di salah satu literatur, prinsip sehat itu sebenarnya hanya 3. Tidak panas, tidak dingin, pencernaan lancar. Apa yang dimaksud dengan pencernaan lancar? Pencernaan lancar itu berarti ada sesuatu yang masuk, diserap sesuai dengan kebutuhan, kemudian akan keluar. Nah, kalau ditanya pola makan apa yang bisa membantu, yang pasti satu, makan harus teratur. Kedua, makan itu harus sehat. Sehat dalam tanda kutip ya. Pengertian sehat itu sangat luas. Mungkin harus ada sharing selanjutnya lagi untuk bahas materi secara lebih spesifik tentang pola makan yang sehat dalam sudut pandang TCM seperti apa. Nah, jadi kalau pola makan apa yang bisa membantu, yang pasti satu harus makan teratur. Itu sudah yang paling penting. Kalau makan saja tidak teratur, jangan berpikir bahwa dengan saya banyak makan sayur, dengan saya banyak makan daging, dengan saya banyak makan vitamin, saya akan sehat. Kalau makannya saja sudah tidak teratur, itu sama saja mengisi air di ember yang bagian bawahnya bolong. Ya, jadi inti pertamanya adalah bagaimana supaya sehat, makan teratur dulu. Ya, sesuai dengan jam. Kan kalau dengan beberapa pasien, saya selalu cerita bahwa badan ini punya jam organ. Badan ini seperti karyawan. Kalau hari ini kita suruh masuk kerja jam 8, besok kerjanya jam 10, besok tiba-tiba libur, pas libur disuruh kerja, badan bisa ngambek. Ya, jadi makan harus teratur. Sama seperti kita mengerjakan seorang karyawan. Ada jam kerjanya, kemudian ada jam pulangnya, ada jam istirahatnya, ada jam makannya. Karena kalau tidak begitu, orang akan bingung. Badan juga akan bingung. Ini sebenarnya saya harus mulai kerja jam berapa ya? Ini bukan jam kerjanya saya, kenapa saya dikasih makanan? Wah, saya mau tidur dikasih makan banyak banget lagi. Ya, jadi yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya kita makan teratur terlebih dahulu. Baru setelah makan teratur, kita bahas lagi mengenai makan seperti apa yang sehat dalam ICM. Itu sih kira-kira. Ya, terima kasih. Ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Oke, dari Bu Feti Wijaya. Ada pertanyaan, apakah suhu organ-organ di dalam tubuh kita suhunya sama dengan suhu luar tubuh kita, 36-37 derajat? Oke. Sudah. Oke, saya bantu. Ada beberapa pertanyaan di bawah juga ya. Jadi sekalian saya jawab, boleh si Arya? Untuk mempersingkat waktu. Ya, silakan. Oke. Kalau suhu organ rata-rata dalam tubuh sama dengan suhu luar, jujur saya tidak tahu. Karena saya tidak pernah yang namanya langsung ukur jantung, kemudian saya ukur badan luar. Cuman kalau untuk suhu biasanya kalau seandainya Anda ukur di luar ya kelihatan di luarnya berapa. Tapi kalau Anda bilang suhu organ dalam, saya belum pernah mendengar atau melihat ada literatur yang mengukur organ dalam orang. Jadi kalau untuk hal ini saya nggak bisa jawab. Jadi saya akan jawab jujur, saya nggak tahu apakah suhu di luar sama di dalam itu rata-rata sama. Karena memang harus dilakukan pemeriksaan. Nah, kemudian saya kira ini cukup bisa menjawab ya. Kemudian yang selanjutnya, gambar di latar belakang ini resep untuk apa? Di belakang ini sebenarnya hanya hiasan ya. Bukan resep, ini hanya foto herbal biasa yang saya catut dari Google. Kemudian salam kenal dari Fitria di Kendari, menjelaskan keluarga pasien bahwa TCM tidak ada yang namanya stroke dan kawan-kawan bila mengetahui sindromnya. Kadang bingung sendiri menjelaskannya karena bahasa TCM berbeda. Bisa dikirain aneh. Oke, mohon arahannya bagaimana cara yang terbaik. Ya, ini salah satu kendala yang sering dihadapi oleh Shinsei pada saat menjelaskan sindrom. Yang pertama,
Anda harus dapat mengedukasi dulu. Anda harus memberitahu kita bergerak dari sudut pandang kedokteran timur, bukan sudut pandang kedokteran modern. Itu yang pertama. Kalau Anda tidak mengatakan bahwa kita melakukan pendekatan dari TCM, Anda tidak bisa lanjut ke step selanjutnya karena keluarga pasien tidak akan percaya. Satu, Anda harus mengatakan dulu, oke, sebelum saya mulai, saya harus menjelaskan bahwa pendekatan saya adalah dengan diagnosa TCM atau kedokteran Tionghoa atau kedokteran Timur. Itu yang pertama. Setelah Anda jelaskan pendekatan Anda dari mana, baru Anda menjelaskan setelah saya diagnosa dari nadi, lidah, dan mata, yang muncul adalah sindrom ini. Oke, itu yang kedua. Setelah Anda mampu melakukan diferensiasi sindrom, Anda melihat sindromnya apa, baru kemudian Anda jelaskan gejalanya yang muncul berdasarkan dengan sindrom. Misalnya kalau lembab ya akhirnya, misalnya contoh lembab dingin kakinya jadi sering bengkak, kemudian mukanya terlihat pucat misalnya, atau apa. Jadi Anda harus mencocokkan sindrom dengan ini. Jadi kalau Anda menjelaskan setelah Anda diagnosa sindrom, setelah Anda mencocokkan, baru Anda bilang saya melakukan pendekatan TCM, orang akan merasa aneh. Kok gini ya? Kayaknya nggak ada deh yang namanya api jantung naik ke atas. Kira-kira begitu, oke? Kemudian di bawahnya, saya bingung soal indikator pengukuran TCM untuk satu pasien. Kadangkala pasien juga tidak tahu kapan badan dari kondisi dingin menjadi panas. Ada tips kita harus bagaimana kira-kira kira-kira menjaga seperti apa. Kalau semua tergantung kondisi, pasien tidak ada skill untuk mengukur kondisi di lapangan. Thank you. Saya percaya satu obat tidak bisa menyembuhkan semua pasien dan menyembuhkan semua penyakit. Dan menurut saya TCM dan medis barat adalah saling melengkapi. Saya rasa kalau seorang pasien kalau sudah mencari pengobatan, at least pasien itu sudah yakin bisa membantu. Oke. Pertanyaan yang cukup kritis dan cukup bagus ya. Jadi ini saya jawab pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mengukur indikator TCM dari satu pasien? Kadangkala pasien juga tidak tahu kapan badan kondisi dingin menjadi panas. Ada tips kita harus kira-kira bagaimana menjaga seperti apa. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, konsep sehat itu di salah satu literatur disebut tidak panas, tidak dingin, pencernaan lancar. Jadi bagaimana kita tahu kapan lidah panas, bagaimana tahu kapan lidah dingin, yang harus dilakukan adalah Anda harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah Anda lakukan pemeriksaan dengan SINSE akan memberitahu sindrom Anda apa, masalah Anda apa, dan sebagainya. Tapi di balik itu semua, itu kan adalah hal-hal terakhir, hal-hal di belakang yang muncul. Tapi hal-hal di depannya adalah yang saya bilang tadi, pola makannya sudah betul belum? Pola makannya apakah sudah sesuai yang dianjurkan dan yang sehat sebelum? Kemudian dilihat lagi apakah Anda terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya terlalu panas. Misalnya senang konsumsi soda. Kita bicara dari yang sudut pandang yang lebih simpel. Apakah Anda senang minum yang bersoda? Apakah Anda senang makan yang sangat manis-manis semua? Atau Anda senangnya semuanya yang asam-asam? Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti inilah yang dapat menyebabkan kondisi tubuh berubah. Selain itu apa? Cuaca. Tapi cuaca kita kan lihat lagi. Apakah lembab atau tidak. Kemudian kita lihat lagi pengaruhnya ke badan seperti apa. Kalau seandainya dari makan sudah teratur, kemudian tidak mengkonsumsi segala sesuatunya secara berlebihan, saya kira itu sudah sangat membantu dalam munculnya sehat di dalam diri kita. Jadi tidak perlu sampai harus berpikir, oh saya gimana ya nentuin ini panas atau lagi dingin dan sebagainya. Nah, Anda harus periksakan kepada tenaga kesehatan SINSE yang mampu memeriksakan diagnosa ini. Kira-kira sih begitu. Karena kalau untuk melakukan diagnosa seperti ini bukan hal yang gampang. Kita saja untuk melakukan diagnosa sindrom bisa melakukan pendalaman 4 tahun, 5 tahun, kadang sampai bisa 8 tahun, 10 tahun. Karena kalau di dalam kasus realnya itu sangat kompleks untuk menentukan kondisi badan ini panas atau dingin. Kira-kira sih begitu. Jadi dibandingkan dengan bagaimana atau obat apa, lebih baik kita mulai jaga badan sendiri dengan mengkonsumsi makanan dengan teratur. Setelah teratur baru dipikirkan saya makannya harus seperti apa. Kalau dari saya sih kira-kira begitu. Oke, terima kasih kepada si Sevaldi atas sharing yang sangat luar biasa ya, sangat membuka pikiran sekali.
Ya, jadi memang sekali lagi ya tidak bisa ya kita satu penyakit itu satu penyakit yang sama bisa berbeda-beda ya. Kadang saya juga suka berkata kepada pasien, ada satu pasien bilang, saya dulu sakit mah langsung sembuh sih saya pakai obat ini atau herbal ini. Ya mungkin cocok juga nih sama mama saya, dia bilang gitu. Saya bilang ya bahwa orang sakit mah itu bisa berbeda-beda. Misal bapak sakit mah, lalu si Popo sakit mah, misalnya anaknya sakit mah, itu bisa berbeda-beda penyebab. Mungkin satu penyebabnya karena limpahnya lemah, atau lagi karena livernya, atau lagi karena jantungnya, itu bisa berbeda-beda. Tidak bisa di satu obat untuk dipukul rata semuanya untuk sakit mah seperti itu. Ya, oke mungkin sekian dulu untuk seminar online pada pagi hari ini. Ya, sampai jumpa lagi di seminar online berikutnya dan terima kasih juga kepada Stevaldi atas waktunya. Ya, thank you. Terima kasih sudah diundang. Ya, sampai jumpa lagi ya, semuanya. Selamat berakhir pekan. Salam sehat seimbang. Ya, thank you.